Perjalanan ke Malang dimulai, balas dendam dimulai. Beberapa jam terlewat dengan sangat cepat. Akhirnya perhitungan uang itu selesai juga. Mas Herman tampak sangat tidak ikhlas ketika keluar dari warung Mbah Solikin. "Hati-hati ya Mas Herman," kata Wahyu yang tampak sangat bahagia. Setelah Mas Herman pergi dari warung ini, Wahyu segera menemui Mbak Solikin dan berkata, "Mbah, niki buat panjenengan," kata Wahyu sambil menyerahkan beberapa tumpuk uang untuk Mbah Solikin. "Lo buat apa ini, Le?" tanya Mbah Solikin. "Anggap saja karena sudah nolong saya, Mbah," kata Wahyu. Bagaimanapun juga pada saat ini Wahyu sangat berhutang budi yang sangat banyak kepada Mbah Solikin. Mungkin beberapa tumpuk uang kertas ini masih tidak bisa untuk membayar kebaikan dari Mbah Solikin. "Wegah aku, wegah, ini untuk apa Tile? Uang gak ada gunanya buat mbahmu ini," kata Mbah Solikin kepada Wahyu. Tapi Mbah," Wahyu mencoba memberikan alasan, namun sebelum dia selesai memberikan alasan, Solikin berkata, "Kalau mbahmu ini pingin kaya, sudah dari dulu mbahmu ini kaya. Wong mbah lebih dulu kenal sama Nyai Handayani dibanding kamu," kata Mbah Solikin. Wahyu langsung termenung. Kata-kata Mbah Solikin sangat masuk akal. Yang mengantarkan dirinya untuk bisa melakukan pesugihan ini adalah Mbah Solikin. Seumpama Mbah Solikin ingin kaya, mungkin sudah lama Mbah Solikin bisa kaya. Wahyu langsung mengambil uangnya kembali dan mengucapkan terima kasih yang serendah hati mungkin. "Yang penting kalau sukses jangan lupakan mbahmu ini, Le," kata Mbah Solikin. "Kalau itu pasti Mbah, saya nggak pernah lupa, wong panjenengan yang mau nerima saya pas saya sedang jatuh-jatuhnya," kata Wahyu. "Ya sudah, besok mau ke Malang ti? Sekarang endang siap-siap kalau gitu," kata Mbah Solikin. Kemudian Wahyu bersiap-siap pada siang dan sore hari itu. Pada malam harinya Wahyu sama sekali tidak menuju ke pinggir sungai untuk sekedar menyalakan dupa. Dia memilih untuk tetap di kamarnya dan mencoba untuk tidur. Besok dia harus menuju ke kota Malang untuk menebus rumahnya yang mungkin pada saat ini sedang diteror oleh debt collector. Ayam jantan kembali berkokok, menandakan hari esok telah tiba. Seorang pria dengan pakaian sederhana berjalan menuruni tangga untuk menuju ke kali tempur. Siapa lagi kalau bukan Wahyu? Dia pagi itu segera mandi dan bersiap untuk perjalanannya menuju ke kota Malang. Selepas mandi, dia langsung menuju kembali ke warung Mbah Solikin. Terlihat di sana Mbah Solikin yang mulai mengeluarkan motor 2 tak miliknya. Tren, teng, 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 teng. Suara berisik ditambah dengan asap yang mengepul mulai keluar dari knalpot buntut motor itu. "Endang ganti baju, endang berangkat," kata Mbah Solikin yang telah bersiap. "Hei, jangan lupa sarapan dulu." Tiba-tiba Mbah Karni keluar dari warung. "Hehe, nih Mbah," kata Wahyu. "Jangan dengerin kata Mbah Lananmu itu, sukanya buru-buru aja," imbuh Mbah Karni. Kemudian Mbah Karni, Mbah Solikin, dan Wahyu berkumpul di warung untuk sarapan. Suasananya sangat harmonis. Wahyu sedikit enggan untuk meninggalkan sepasang kakek dan nenek ini. Namun Wahyu harus ke kota Malang untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Di saat Wahyu dan sepasang mbah itu telah selesai makan, Wahyu meminta izin pada Mbah Solikin.
Mbah, sekedap ngeh, saya mau masang dupa dulu. Wahyu kepada Mbah Solikin. Ya wis ndang cepet, kata Mbah Solikin. Wahyu langsung mengambil beberapa ikat dupa, kemudian dia menuju ke arah kali tempur. Dia menyalakan dupanya dan meletakkannya di bawah pohon besar. Duh Nyai, saya mau ke Malang. Saya meminta selamat dan perlindungan dari Nyai, kata Wahyu dengan tulus di bawah pohon besar itu. Setelah memanjatkan doa di kali tempur, kemudian Wahyu menuju ke cungkup utama Palenggahan Srigati. Seperti biasa, Mbah Parnomo pagi itu sudah hadir di dekat bangunan cungkup itu. Dia dengan sapunya mulia menyapu halaman cungkup Palenggahan Srigati yang tertutupi daun-daun jatuh. Mbah, sapa Wahyu kepada Mbah Purnomo. Ladalah, ini dia Mas Wahyu, yang bikin geger karena dapat uang 100 juta. Kata Mbah Purnomo sambil menggoda Wahyu. Hehe. Wahyu hanya bisa menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Onok opo le? Tanya Mbah Purnomo kepada Wahyu. Mbah Purnomo sendiri sudah tahu tujuan Wahyu lewat batang dupa yang ada di tangan Wahyu. Nganu Mbah, mau doa? Kata Wahyu dengan sopan. Ya wis, ndang masuk, pantas aja kamu itu menang. Kamu paling rajin doa, kata Mbah Purnomo kepada Wahyu. Hehe. Wahyu hanya bisa tersenyum kering. Kemudian Wahyu membuka pintu cungkup itu dan mulai duduk bersimpuh. Dengan perlahan Wahyu menyalakan dupa yang dia pegang dan menancapkannya di sebuah mangkok kecil yang memang disediakan. Di sana sudah ada satu set bunga setaman yang masih segar, tidak lupa dengan pisang dan air putih. Wahyu menebak bahwa Mbah Purnomo sudah mengganti sesajen tempo hari dengan sesajen baru pagi ini. Mbah, matur nuwun sampun nerimo kulo. Wahyu mulai menundukkan kepalanya. Kulo badhe teng Malang, kulo nyuwun keslametan, kata Wahyu. Setelah berdoa cukup singkat, Wahyu menghirup nafas panjang, membiarkan bau harum dari dupa itu memasuki nafasnya dan menjernihkan pikirannya. Setelah itu, dia berlahan bangkit dan keluar dari bangunan itu. Mbah, sampun, matur nuwun nih, kata Wahyu kepada Mbah Purnomo. Oh iya le, kata Mbah Purnomo. Wahyu langsung melenggang pergi menuju ke warung Mbah Solikin, di mana Mbah Solikin sudah siap menunggunya. Gimana, Le, sudah selesai? Tanya Mbah Solikin. Sampun Mbah, jawab Wahyu sambil mengambil tas yang ada di depan warung Mbah Solikin. Jangan ditanya tas kecil ini isinya apa. Tas kecil ini isinya uang 100 juga dengan berbagai pecahan. Dengan ini Wahyu yakin dia bisa menyelamatkan anak dan istrinya dari jeratan para debt collector yang dipimpin oleh Antono itu. Ayo segera naik, kata Mbah Solikin sambil mengendarai motor dua tak miliknya. Tidak lupa Solikin mencium tangan Mbah Karni. Mbah, kulo nyuwun restunipun, kata Wahyu. Iya le, moga sukses, moga gegayuhanmu terwujud, kata Mbah Karni. Jumat Legi saya selalu kesini kok Mbah, kata Wahyu. Wahyu kemudian menaiki motor Mbah Solikin. Trenteng, teng, teng, teng.
Terdengar suara motor dua tak itu semakin keras ketika dinaiki oleh Wahyu dan Mbah Solikin seakan memberitahu mereka berdua bahwa dia sudah tidak kuat untuk dinaiki berdua sekaligus. Mbah Solikin terus menarik gas motor miliknya. Untung saja jalanan Dusun Brendil, Dusun Nanggalan, hingga pinggir jalan raya sudah terpaving dengan rapi. Hal itu memudahkan motor buntut itu dalam membawa dua orang ini. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka berdua tiba juga di pinggiran jalan raya Jogorogo Ngawi. Mbah Solikin memberhentikan motornya dan menemani Wahyu menunggu bisa jurusan Ngawi dari arah Jogorogo. "Gunung Lawu gunung yang megah ya Mbah," kata Wahyu. Jarak antara Gunung Lawu dengan tempat Wahyu berdiri sangat dekat. Bahkan bila berjalan beberapa kilo saja, dia akan mencapai kecamatan Jogorogo, di mana kecamatan ini sudah berada di kaki Gunung Lawu. Oleh karena itu, Wahyu bisa melihat secara jelas betapa megahnya Gunung Lawu ini. "Ya jelas Le, konon Prabu Brawijaya kelima setelah menanggalkan tahtanya di Palenggahan Srigati, beliau memilih moksa di Gunung Lawu ini," kata Mbah Solikin. Itu ada bisa dari Jogorogo, ayo cepat naik Le," kata Mbah Soliki sambil ngawe-ngawe tangannya di pinggir jalan agar bis itu berhenti. Wahyu segera meraih tangan Mbah Solikin lalu menciumnya. "Mbah matur nuwun sampun nerima saya hutang nyawa kepada panjenengan, Jumat lagi besok saya balik lagi kok buat mengunjungi Mbah Solikin," kata Wahyu. "Iya Le, suksesmu itu kebanggaan bagi Mbah, yang penting hajatmu sudah terkabul, endang berangkat ke Malang, endang bereskan apa yang perlu dibereskan," kata Mbah Solikin. "Ngih Mbah," kata Wahyu yang kemudian berjalan memasuki bis kecil itu. "Terminal Lama Ngawi Mas," kata Wahyu kepada kernet bis. 26.000 Mas," kata kernet itu. "Ngih." Wahyu langsung membayar uang bis itu. Wahyu kemudian duduk dan memandangi Mbah Solikin yang telah mengendarai motornya untuk kembali ke warung. Ketika Mbah Solikin telah menghilang dari pandangan, sorot mata Wahyu berubah menjadi sangat tajam. "Antono, Pramono, bajingan kalian! Kalian sudah menyiksaku, istri dan anakku. Awas saja kalau aku sudah di Malang, akan aku injak-injak kalian," gumam Wahyu dengan penuh tekad. Perjalanan Wahyu ke Malang dimulai, balas dendam Wahyu dimulai. Kejadian tidak terduga. Brem-brem. Suara bis itu berhenti tepat di perempatan Terminal Lama Ngawi.